Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Senior, apakah kamu semua sudah puas? Tanya Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Mendengar kata-kata itu, Lin Kuxing dengan marah berteriak. Sombong, teriaknya. Dia sangat marah dengan Chu Feng sehingga dia mulai menggigil. Kejadian itu adalah tamparan ke wajah. Sungguh, itu benar-benar tamparan besar ke wajah mereka. Dia telah menyarankan Lin Yezu untuk datang ke sini, sehingga dia bisa membuktikan dirinya dan membiarkan semua orang tahu bahwa Chu Feng lebih rendah dari Lin Yezu. Namun tidak pernah Lin Kuxing menyangka, bahwa cucunya akan jauh lebih mengecewakan lagi. Karena hanya satu serangan, dia bisa dikalahkan begitu saja. Tidak hanya Lin Yezu dikalahkan, mereka juga terlibat dengan kekalahannya, dan sebenarnya dipermalukan di depan umum oleh Chu Feng di hadapan anggota generasi muda. Sampah! Dengan marah, Lin Kuxing berteriak sekali lagi. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan spiritual yang tak terbatas melonjak ke tubuh Lin Yezu. Itu adalah formasi segel. Selain itu, kekuatan itu juga sangat kuat. Kekuatan itu berhasil menghancurkan formasi yang digunakan Chu Feng untuk mengikat Lin Yezu. Namun meski begitu, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lin Kuxing. Dia tahu bahwa cucunya telah dikalahkan, dan itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang yang hadir. Meskipun pertarungan antara Chu Feng dan Lin Yezu ini dilakukan di kediaman Miao Renlong, tapi ada banyak orang yang menonton dari luar kediaman Miao Renlong. Mereka semua bahkan berhasil melihat adegan Lin Yezu dikalahkan. Lin Yezu telah dikalahkan oleh Chu Feng. Selain itu, dia telah dikalahkan oleh teknik formasi spiritual Chu Feng. Namun yang paling penting adalah, Chu Feng hanya menggunakan serangan tunggal untuk mengalahkan Lin Yezu. Sementara Miao Renlong dan yang lainnya terkejut dengan hasil ini, tapi mereka masih bisa menerimanya. Namun untuk orang-orang yang tidak tahu bahwa Feng Chu adalah Chu Feng, yaitu orang yang telah mengalahkan Dong Fang Zexuan adalah Chu Feng, mereka semua terlihat bodoh. Karena bagi mereka, Chu Feng hanyalah seorang murid dari Gunung Qianwood. Meskipun Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia Asura, tapi dia tidak dapat bersaing melawan Lin Yezu belum lama ini. Namun sekarang, dia hanya menggunakan satu serangan untuk mengalahkan murid nomor 1 World Spiritist Alliance. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka bisa menerima ini? Bahkan dapat dikatakan juga, bahwa mereka tidak percaya apa yang telah mereka lihat. Penghinaan. Ini merupakan penghinaan yang luar biasa. Itu sama saja dengan membuat mereka mengakui bahwa mereka, para murid dari World Spiritist Alliance, itu lebih rendah daripada murid Gunung Qianwood. Chu Feng, kamu curang. Lin Yezu tiba-tiba saja berteriak dengan marah. Itu sudah jelas bahwa dia tidak mau mengakui kekalahannya. Jika kamu tidak yakin, kita bisa bertarung lagi. Terlepas dari berapa kali kamu ingin bertarung, aku akan selalu menerima tantangan kamu, balas Chu Feng sambil tertawa ringan. Kemudian dengan senyum berseri-seri di wajahnya, dia melihat ke arah Lin Yezu. Dia benar-benar terlihat sangat tenang. Meskipun Lin Yezu sangat kuat, yang bahkan saking kuatnya sehingga dia setara dengan Qin Lingyun dari Gunung Qianwood, maka itu semua hanya masa lalu pada saat ini. Karena saat ini, Chu Feng memiliki kekuatan untuk sepenuhnya mengabaikan Lin Yezu. Kamu, seru Lin Yezu. Ketika Lin Yezu melihat tatapan Chu Feng, hatinya terasa menggigil. Dia bahkan menjadi takut. Meskipun dia tidak mau menerima apa yang terjadi sebelumnya, tapi sekarang dia menjadi takut pada Chu Feng. Itu karena, dia bisa melihat kepercayaan mutlak pada tatapan Chu Feng. Kepercayaan semacam ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki Chu Feng sebelumnya. Namun sekarang, dia memiliki kepercayaan diri itu. Ini membuatnya sadar bahwa, itu bukan kebetulan kalau Chu Feng bisa mengalahkannya lebih awal. Namun sebaliknya, Chu Feng sekarang benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkannya.
Meskipun dia sangat tidak rela, dan begitu tidak berdamai sehingga bocah yang bisa dia jepit sampai mati dengan satu tangan belum lama ini, sekarang dia telah menginjak-injak seluruh tubuhnya, dan dia juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Apa yang ditakuti Lin Yezu adalah, kemampuan Chu Feng untuk secara eksplosif meningkatkan kekuatannya dalam waktu yang singkat. Kecepatan pertumbuhan seperti ini benar-benar menakutkan. Ayo pergi, ucap Lin Kuxing. Melihat bahwa cucunya sendiri menjadi takut setelah kehabisan kata-katanya, Lin Kuxing mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Wow, Chu Feng, kamu sekuat ini sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah Lin Kuxing dan yang lainnya pergi, Sima Ying bergegas menghampiri Chu Feng sambil bertanya. Sebenarnya dia sudah penasaran tentang ini, itu selama beberapa waktu hingga sekarang. Karena Chu Feng dalam ingatannya dia tidak sekuat ini. Dia sangat ingin tahu bagaimana Chu Feng bisa menjadi sekuat ini. Ayo masuk dulu, kita bisa bicara sesudahnya, balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Dia tidak berencana menyembunyikan apa yang telah terjadi. Dengan demikian, setelah mereka kembali ke aula istana, Chu Feng memberitahu Sima Ying, Su Mei, dan juga Miao Renlong tentang semua yang telah terjadi. Oh surga, kamu bilang kamu telah mendapatkan semuanya dari diagram 9 roh ilahi. Seru Sima Ying. Setelah mendengar tentang apa yang terjadi, Sima Ying menunjukkan ekspresi iri dan kagum. Ini semua berkat senior itu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Karena hal itu, saat ini kamu telah melampaui aku. Tapi bagaimanapun juga, aku sama dengan Lin Yezu. Meskipun aku bisa bertarung melawan Kaisar setengah bela diri peringkat 3, tapi aku bukan tandingan melawan Kaisar setengah bela diri peringkat 4. Kata Su Mei dengan kepedihan. Namun di wajahnya, dia menampilkan senyum yang sangat manis. Awalnya teknik formasi spiritual aku hanya bisa melawan peringkat 3 Kaisar setengah bela diri. Namun setelah pertandingan melawan Dongfang Zexuan, aku menjadi lebih mahir dengan penggunaan teknik formasi spiritual aku. Aku sekarang dapat mengendalikan formasi spiritual dalam diagram 9 roh ilahi ini, itu dengan kemahiran yang lebih besar. Itulah sebabnya kekuatan pertarunganku meningkat ke level yang lebih tinggi. Karena itu jugalah, aku harus berterima kasih kepada Dongfang Zexuan untuk ini, ucap Chu Feng menjelaskan. Seperti kata pepatah, seseorang menjadi lebih kuat setelah bertemu dengan orang yang lebih kuat. Namun pada akhirnya, teman kecil Chu Feng belum berhasil mendapatkan kesempatan yang ditakdirkan karena keberuntungan. Justru sebaliknya, itu karena kamu memiliki potensi. Potensi kamu adalah menarik perhatian senior itu, untuk membuatnya bersedia membantu kamu, kata Miao Renlong dengan sangat apresiatif. Chu Feng juga setuju dengan apa yang dikatakan Miao Renlong. Itu dikarenakan senior tersebut pernah mengatakan kepadanya bahwa, dia hanya memutuskan untuk membantu Chu Feng, karena dia menyukai potensi yang dilihatnya dari sosok Chu Feng. Meskipun Miao Renlong dan yang lainnya tahu alasan mengapa teknik formasi spiritual Chu Feng telah maju pesat, namun tidak dengan yang lain. Maka dengan demikian, setelah berita Lin Yezu dikalahkan oleh Chu Feng dengan satu serangan telah menyebar, itu seolah-olah sebuah bom besar telah meledak di aliansi spiritualis dunia, dan dengan keras mengguncang aliansi spiritualis dunia. Bahkan tak satu pun dari orang-orang dari World Spiritist Alliance yang dapat menerima kebenaran ini. Mereka tidak dapat menerima bahwa, murid nomor 1 mereka telah dikalahkan oleh murid Gunung Qianwood. Lalu hanya pada hari kedua ketika Master Aliansi Spiritualis Dunia mengumumkan kepada semua orang selama jamuan makan bahwa, Chu Feng secara resmi telah bergabung dengan Aliansi Spiritualis Dunia mereka, dan itu adalah sensasi mencekik yang memenuhi kerumunan yang akhirnya diangkat oleh orang banyak. Mereka tidak bahagia sebelumnya, itu justru karena Chu Feng adalah murid Gunung Qianwood. Namun setelah Chu Feng menjadi murid dari World Spiritist Alliance mereka, ketidakbahagiaan yang mereka rasakan menghilang dan digantikan dengan sukacita. Hanya dengan berpikir bahwa spiritualis dunia Asura ini, spiritualis jenius dunia yang luar biasa ini telah menjadi salah satu desri mereka, maka mayoritas orang dari aliansi spiritualis dunia merasakan kegembiraan luar biasa dari berita ini.
Setelah semua, Chu Feng yang bergabung dengan mereka, itu berarti aliansi spiritualis dunia mereka akan menjadi lebih kuat. Paling tidak di antara generasi muda, sekarang ada ahli super kuat lainnya. Dalam sekejap, kerumunan mulai mengangkat gelas amer mereka, dan meminumnya dengan gembira. Ada banyak di antara mereka yang mulai mengangkat cangkir amer mereka untuk Chu Feng. Bukan hanya para murid saja, bahkan ada juga tetua di antara mereka. Pada saat ini, suasana pesta yang menggembirakan telah mencapai puncaknya. Adapun semua ini, itu semua karena Chu Feng bergabung dengan World Spiritist Alliance. Master Alliance, ada masalah bahwa lelaki tua ini tidak tahu apakah dia harus menyebutkannya atau tidak. Jika aku tidak menyebutkannya, aku khawatir aku akan kehilangan akal jika terus menahannya. Sedangkan jika aku menyebutkannya, aku khawatir aku akan membuat kamu tidak bahagia. Tepat pada saat ini, suara menusuk telinga yang menggelegar tiba-tiba terdengar, dan suara itu menghancurkan suasana bahagia. Itu adalah suara Lin Kuxing. Dialah yang mengucapkan kata-kata itu. Tidak hanya dia mengucapkan kata-kata itu, tapi dia juga berdiri di udara. Semua orang bisa melihatnya, dan melihat karakter agung majelis suci spiritualis dunia ini. Tuan Tetua, masalah apa yang mungkin kamu miliki? Tidak ada salahnya mengatakan apa yang ingin kamu katakan, balas Master Aliansi. Dihadapkan dengan Lin Kuxing, Master Alliance Spiritis hanya bisa bertindak dengan hormat. Dalam hal status dan kekuatan, ia jauh lebih rendah dari Lin Kuxing. Jadi, bagaimana dia bisa menolak untuk membiarkan Lin Kuxing berbicara? Karena itu masalahnya, maka aku akan mengatakan apa yang ada di pikiranku. Hal ini berkaitan dengan murid baru World Spiritist Alliance kami, teman kecil Chu Feng. Saat Lin Kuxing berbicara, dia melihat ke arah Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, mata orang banyak yang hadir langsung bersinar. Adapun Sumei, Miao Renlong, dan yang lainnya yang dekat dengan Chu Feng, mereka mulai mengerutkan kening karena mereka merasakan jejak kegelisahan. Mereka semua tahu bahwa, jika Lin Kuxing menyebutkan sesuatu tentang Chu Feng, itu pasti tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Orang tua itu memiliki niat jahat yang tidak berubah, dan bersikeras untuk melawan Chu Feng. Teman kecil Chu Feng adalah seorang spiritualis jenius dunia, dan juga seorang spiritualis dunia yang telah mengontrak Asura World Spirit. Potensinya di bidang teknik formasi spiritual bisa dikatakan tidak terbatas. Namun meski begitu, hal yang aku pikirkan adalah, terlepas dari seberapa berbakatnya seseorang jika kualitas moral seseorang tidak baik, maka bahkan jika seseorang menjadi spiritualis dunia besar di masa depan, ia hanya akan menyebabkan kerusakan dan tidak bermanfaat bagi orang-orang. Jadi teman kecil Chu Feng, aku akan menyarankan kamu. Seseorang harus berperilaku dengan integritas moral. Kamu tidak boleh dengan tujuan mendapatkan tujuan kamu, lalu melakukan sesuatu yang busuk dan mengklaimnya, kata Lin Kuxing kepada Chu Feng. Senior, Chu Feng tidak mengerti apa yang kamu maksud dengan kata-kata itu, balas Chu Feng yang memiliki ekspresi tenang. Meskipun dia tahu bahwa Lin Kuxing datang untuk mengejeknya, tapi dia masih bertanya dengan cara yang tidak budak atau sombong. Apa yang aku maksud, bukankah kamu tahu lebih baik daripada orang lain? Kembali di desa kuno Siling, demi menang melawan orang lain dalam teknik formasi spiritual, dan kamu terlibat dalam kecurangan. Perilaku semacam ini sama sekali tidak tahu malu. Ucap Lin Kuxing yang tiba-tiba saja menunjuk ke arah Chu Feng dengan jarinya. Dengan suara yang sangat keras dan jelas, dia meneriakkan kata-kata itu. Dia ingin semua orang tahu soal penipuan Chu Feng di desa kuno Siling. Apakah ini nyata? Dengan seberapa kuat teknik formasi spiritual Chu Feng, dia masih berlaku curang. Itu pasti salah paham. Bagaimana mungkin generasi muda dari desa penyegelan kuno lebih kuat daripada Chu Feng? Seru orang-orang. Mendengar kata-kata itu, orang banyak segera meledak dalam keributan, dan mulai bersemangat membahas masalah ini. Meskipun Lin Kuxing yang mengatakan kata-kata ini, tapi mereka masih tidak percaya sepenuhnya.
Setelah semua, teknik formasi spiritual Chu Feng sangat kuat sampai ke titik di mana, bahkan Lin Yezu sendiri tidak cocok untuknya. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa terlibat dalam kecurangan ketika bersaing dengan orang-orang dari desa kuno Siling? Ini benar-benar tidak masuk akal. Meskipun mayoritas orang tidak percaya ini, tapi tatapan Chu Feng masih menyala, dan pupil matanya menyusut. Dia pun mengutuk dalam hatinya. Kentut tua ini benar-benar keji. Dia benar-benar menggunakan masalah ini untuk mencoreng nama baik aku. Untuk menyerang aku, dia telah menggunakan segala yang dia bisa temukan. Dia benar-benar tidak layak dengan statusnya sebagai tetua yang mulia. Tuan Tetua, mungkinkah ini kesalahpahaman? Master Alliance Spiritis berbicara. Itu sudah jelas bahwa dia tidak percaya pada masalah ini. Betul sekali, Tuan Tetua, mungkinkah ini kesalahpahaman? Mengikuti pertanyaannya, ada banyak tetua lainnya yang juga berbicara. Mereka juga tidak percaya dengan hal ini. Aku, Lin Kuxing, tidak pernah berbicara tanpa berpikir. Aku juga bukan orang yang akan menuduh orang lain secara salah. Hal ini benar-benar terjadi. Ada banyak orang yang menyaksikan ini terjadi di desa kuno Siling. Secara kebetulan, Kepala Desa Penyegelan Desa Kuno Siling juga hadir di Aliansi Spiritualis Dunia kami sebagai tamu hari ini. Kami akan tahu, apakah masalah ini benar atau tidak jika kami ingin menanyakannya. Balas Lin Kuxing sambil memandang Kepala Desa Ma yang duduk di kursi tamu. Pada saat ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Kepala Desa Ma. Mereka semua tahu, bahwa Kepala Desa Ma adalah seorang spiritualis dunia dengan senioritas tinggi, dan juga sangat terkenal dengan kualitas moralnya yang baik. Dengan demikian, mereka tidak berpikir bahwa Kepala Desa Ma akan berbohong. Pada saat ini, Kepala Desa Ma memiliki penampilan yang agak tenang. Pertama-tama dia mengambil cangkir teh dari meja tamu terhormat, dan dengan ringan menyeruput teh di cangkirnya. Kemudian, dia berdiri dan berkata, "Hal ini memang terjadi," ucap Kepala Desa. "Oh surga, apakah ini benar-benar nyata?" Seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, kerumunan sekali lagi menjadi gempar. Semua orang menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Pada saat ini, Lin Kuxing memiliki senyum puas di wajahnya. Dia juga mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Dia ingin melihat ekspresi jelek dan memalukan Chu Feng. Namun untuk kekecewaannya, Chu Feng masih memiliki ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh masalah ini. Bocah ini, mungkinkah dia tidak tahu apa itu ketakutan? Atau mungkinkah dia benar-benar berkulit tebal dan tak tahu malu, sehingga tidak ada yang membuatnya takut? Melihat penampilan Chu Feng yang tenang, Lin Kuxing mulai bergumam di dalam hatinya. Jika apa yang telah dia lakukan tidak dapat mempengaruhi Chu Feng, dia akan melakukan semua ini dengan sia-sia. Namun setelah berpikir, ia berhasil menenangkan diri lagi. Tidak peduli seberapa tebal muka Chu Feng ini, tidak peduli seberapa tidak terpengaruh dia oleh sudut pandang orang lain, tapi popularitas Chu Feng di World Spiritis Alliance pasti akan sangat terpengaruh oleh masalah ini. Dengan demikian, paling tidak dia telah berhasil memfitnah Chu Feng. Selain itu, ini tidak hanya merupakan pukulan bagi Chu Feng, tapi ini juga secara tidak langsung akan membantu cucunya, Lin Yezu. Lagi pula, tidak ada skandal sedikit pun mengenai cucunya. Dengan demikian, ini akan membunuh dua burung dengan satu batu. Semakin Lin Kuxing memikirkannya, maka dia semakin merasa senang. Dia sangat senang sehingga dia berharap bisa tertawa terbahak-bahak saat ini. "Kamu bajingan sialan, kamu benar-benar terlalu berpengalaman. Jika orang tua ini ingin menghancurkanmu, aku bisa menghancurkanmu kapan saja." Setelah merasa sangat baik karena perbuatan yang baru saja dia lakukan, Lin Kuxing menyeringai di dalam hatinya. Namun saat berikutnya, Kepala Desa Ma mengatakan kata-kata berikut. Kata-kata ini benar-benar bisa menghancurkan semua perasaan superioritas, dan semua perasaan gembira yang dialami Lin Kuxing saat ini. Dan di tempat mereka, itu ada perasaan tidak senang yang ekstrim. "Semuanya, tolong dengarkan aku.
Akulah yang menyatakan bahwa teman kecil Chu Feng telah berlaku curang, itu hanya untuk mendapatkan kemenangan di desa penyegelan kuno kami pada hari itu. Hal ini mutlak benar dan disaksikan oleh banyak orang. Orang tua ini memang menyatakan hal itu. Namun hari ini, aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan kebenarannya kepada semua orang. Kebenaran itu adalah, aku telah salah menuduh teman kecil Chu Feng hari itu. Teman kecil Chu Feng tidak berbuat curang sama sekali. Akulah yang salah menuduhnya untuk menjaga kehormatan desa penyegelan kuno kami, kata Kepala Desa Tua Ma dengan suara nyaring. Apa? Kepala Desa Ma telah salah menuduh Chu Feng. Begitu Kepala Desa Ma mengatakan kata-kata itu, kerumunan sekali lagi meledak dalam keributan. Berita ini benar-benar terlalu mengejutkan. Itu datang seperti petir dan meledak di benak orang banyak, dan itu membuat mereka tidak bisa tetap tenang. Namun untuk orang yang merasa paling rumit saat ini, itu tentu saja Lin Yezu. Tidak peduli apa, dia tidak pernah berpikir bahwa Kepala Desa Ma akan mengatakan hal semacam ini. Kepala Desa Ma, kamu adalah kepala desa. Kamu tidak boleh dengan cara apapun berbaring melalui gigi kamu. Merasa sangat tidak senang, Lin Yezu berbicara dengan dingin. Bahkan dalam kata-katanya barusan, itu ada jejak ancaman. Aku, Kepala Desa Ma, selalu menjadi individu yang lugas dan jujur. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah berbohong. Adapun kebohongan itu adalah waktu ketika aku salah menuduh teman kecil Chu Feng. Balas Kepala Desa Ma yang tidak takut dengan ancaman Lin Kuxing. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, dia menoleh ke arah Chu Feng dan berkata, "Teman kecil Chu Feng, aku minta maaf. Orang tua ini yang mencari keuntungan egois dan menuduhmu dengan keliru. Aku tahu bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk meminta maaf kepadamu. Namun meski begitu, aku masih harus meminta maaf kepada kamu. Maka hari ini, aku harus mengembalikan keadilan kepadamu, dan mengembalikan kepolosanmu," ucap Kepala Desa Ma. Setelah Kepala Desa Ma mengucapkan kata-kata itu, dengan suara gabruk, dia pun berlutut di tanah. Di depan semua orang ini, dia berlutut untuk meminta maaf kepada Chu Feng. Kepala Desa Ma, apa yang kamu lakukan? Ini hanyalah masalah sepele. Chu Feng bahkan benar-benar tidak membawanya ke dalam hati. Kepala Desa Ma, tidak perlu bagimu untuk melakukan ini, ucap Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng segera bergegas ke arah Kepala Desa Tua Ma dan membantu mendukungnya. Pada saat itu, Chu Feng memang menyalahkan Kepala Desa Tua Ma. Namun setelah dia mengenalnya, Chu Feng sudah tahu orang macam apa dia in. Dia tahu bahwa Kepala Desa Tua Ma bukan orang yang jahat. Namun sebaliknya, dia adalah orang yang sangat baik dengan kualitas moral yang tinggi. Dengan demikian, Chu Feng telah sepenuh hati menganggapnya sebagai senior. Seperti masalah ini berdiri, itu tidak lagi menjadi masalah bagi Chu Feng apakah Kepala Desa Tua Ma membersihkan namanya atau tidak. Lagi pula, jika Kepala Desa Tua Ma ingin membersihkan namanya, maka reputasi besar Kepala Desa Tua yang telah dilestarikan sepanjang hidupnya akan hancur. Maka dengan begitu, Chu Feng tidak berharap hal ini terjadi. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa, Kepala Desa Tua Ma masih akan melakukannya demi reputasinya. Tidak hanya itu saja, dia bahkan secara terbuka mengakui kesalahannya. Sementara ini telah sangat menyentuh hati Chu Feng, dan itu juga menyebabkan dia merasa sangat buruk bagi Kepala Desa Tua Ma. Karena sedemikian rupa, sehingga dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Teman kecil Chu Feng, aku tahu bahwa kamu adalah orang yang murah hati dan tidak akan bertengkar dengan orang tua ini tentang masalah itu. Namun sayangnya, aku masih harus mengembalikan kepolosanmu ini padamu. Inilah yang aku janjikan kepada kamu saat itu. Aku adalah orang yang akan selalu menepati janji aku. Karena jika tidak, orang tua ini tidak akan bisa menjalani sisa hidupnya dengan damai, ucap Kepala Desa Ma. Pada saat ini, air mata yang sudah tua bergulir di wajah Kepala Desa Tua Ma. Itu sudah jelas bahwa masalah ini telah menjadi batu di dalam hatinya sepanjang waktu, dan itu telah menyebabkannya mati lemas dan sakit sepanjang waktu. Dan sekarang, dia akhirnya bisa melepaskannya.
Meskipun pengungkapan kebenaran akan menjaga reputasi Chu Feng, tapi itu juga akan merusak reputasinya. Namun bahkan dengan ini yang menjadi masalahnya, dia masih tidak menyesali ya. Itu karena bagi kepala desa tua Ma, hanya dengan mengungkapkan kebenaran, maka dia bisa membebaskan dirinya sendiri. Kalau tidak, masalah ini akan terus menekan jantungnya, dan itu menyebabkan dia tidak dapat mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya. Ketika kepala desa tua Ma mengucapkan kata-kata itu, dia mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tidak hanya mengetahui kebenaran, tapi mereka juga mengetahui tentang karisma pribadi Chu Feng. Chu Feng memiliki karisma yang mampu membuat kepala desa dari desa penyegelan kuno dengan rela meninggalkan reputasinya sendiri, itu hanya untuk secara terbuka meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Mungkin karisma semacam ini adalah sesuatu yang telah ia miliki sejak lahir. Mungkin itu adalah sesuatu yang diperolehnya. Namun tidak diragukan lagi, itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Namun untungnya, Chu Feng memiliki karisma semacam ini. Pada saat ini, tatapan orang banyak ketika melihat Chu Feng semuanya telah berubah. Tidak hanya mereka tidak mulai memiliki kesan buruk tentang Chu Feng karena masalah ini, bahkan mereka malah memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuknya. Kesan menguntungkan yang mereka miliki terhadap Chu Feng pun meningkat berkali-kali. Mereka semua tahu bahwa World Spiritist Alliance telah benar-benar mengambil harta karun kali ini. Chu Feng bergabung dengan mereka, itu adalah hal yang sangat beruntung bagi World Spiritist Alliance. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.